Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Nur Maulidiah dari program studi PGSD. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Automated Online Proctoring, di mana ini adalah sebuah inovasi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh pada universitas. Di era pembelajaran digital seperti sekarang, pelaksanaan ujian secara daring menjadi hal yang sangat penting. Namun, ujian online juga memiliki tantangan, terutama dalam menjaga kejujuran akademik. Oleh karena itu, hadir sebuah inovasi teknologi pendidikan yang disebut Automated Online Proctoring. Selanjutnya, pada video kali ini, saya akan membahas mengenai Automated Online Proctoring, mulai dari pengertian Automated Online Proctoring, yang kedua cara kerja sistem, yang ketiga manfaat menjaga integritas akademik, yang keempat adalah bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswa, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, kita akan memulai dari penjelasan yang pertama. Pengertian Automated Online Proctoring. Apa itu Automated Online Proctoring? Yakni adalah sistem pengawasan ujian daring yang dilakukan secara otomatis menggunakan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Sistem ini digunakan untuk membantu mengawasi peserta ujian ketika mengikuti ujian secara online dari rumah atau tempat masing-masing. Jika pada ujian tatap muka terdapat pengawas di dalam kelas, maka pada ujian daring pengawasan dilakukan melalui teknologi seperti kamera laptop, mikrofon, dan sistem pendeteksi aktivitas peserta. Dengan adanya sistem ini, universitas dapat memastikan bahwa ujian tetap berjalan dengan jujur, tertib, dan sesuai aturan meskipun dilakukan secara online. Oke, baik, untuk selanjutnya, yakni adalah cara kerja sistem Automated Online Proctoring. Automated Online Proctoring bekerja dengan beberapa tahapan. Yang pertama, sebelum ujian dimulai, mahasiswa biasanya diminta melakukan verifikasi identitas. Misalnya, dengan menunjukkan kartu identitas atau melakukan pemindaian wajah menggunakan kamera. Kedua, selama ujian berlangsung, sistem akan menggunakan webcam dan mikrofon untuk memantau aktivitas peserta secara otomatis. Jika sistem menemukan aktivitas mencurigakan, maka sistem akan memberikan tanda atau laporan kepada pihak pengawas atau dosen. Selain itu, beberapa sistem juga dapat merekam aktivitas selama ujian sehingga dapat ditinjau kembali apabila diperlukan. Dengan cara ini, proses pengawasan ujian dapat dilakukan secara lebih efektif meskipun tanpa pengawasan secara langsung di ruangan yang sama. Teknologi kecerdasan buatan akan mendeteksi beberapa hal seperti yang pertama, wajah peserta tidak terlihat di kamera. Kedua, adanya suara mencurigakan. Yang ketiga, perpindahan layar yang terlalu sering. Yang keempat, keberadaan orang lain di sekitar peserta. Serta yang kelima adalah aktivitas lain yang dianggap tidak wajar. Selanjutnya, Automated Online Proctoring memiliki banyak manfaat dalam dunia pendidikan, termasuk untuk menjaga integritas akademik. Integritas akademik berarti sikap jujur, bertanggung jawab, dan tidak melakukan kecurangan dalam proses pembelajaran maupun ujian. Manfaat pertama yaitu membantu mengurangi tindakan kecurangan saat ujian daring. Karena aktivitas peserta dipantau oleh sistem, mahasiswa akan lebih terdorong untuk mengerjakan ujian secara mandiri dan jujur. Manfaat kedua adalah meningkatkan keadilan dalam pelaksanaan ujian. Semua mahasiswa mengikuti aturan yang sama sehingga hasil ujian menjadi lebih objektif dan terpercaya. Manfaat ketiga yaitu memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa. Mahasiswa dapat mengikuti ujian dari rumah tanpa harus datang langsung ke kampus, terutama bagi mahasiswa
pendidikan jarak jauh seperti universitas terbuka. Manfaat berikutnya adalah efisiensi waktu dan biaya. Universitas tidak perlu menyediakan banyak ruang ujian dan pengawas secara langsung, karena sebagian proses pengawasan dilakukan oleh sistem otomatis. Selain itu, sistem ini juga membantu dosen dan universitas dalam mendokumentasikan proses ujian secara lebih rapi dan terstruktur. Slide berikutnya adalah bagaimana universitas terbuka melindungi privasi mahasiswa dengan adanya automated online proctoring ini. Walaupun menggunakan kamera dan teknologi pemantauan, universitas tetap memiliki tanggung jawab untuk melindungi privasi mahasiswa. Ada beberapa langkah yang biasanya dilakukan universitas. Pertama, universitas memberikan informasi secara transparan mengenai penggunaan sistem proctoring sebelum ujian dilaksanakan. Mahasiswa dijelaskan tentang data apa saja yang digunakan, tujuan penggunaannya, dan bagaimana data tersebut disimpan. Kedua, data rekaman ujian hanya digunakan untuk kepentingan akademik dan pengawas ujian. Data tersebut tidak boleh disebarkan kepada pihak lain tanpa izin. Ketiga, universitas menggunakan sistem keamanan digital untuk melindungi data mahasiswa agar tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Keempat, akses terhadap rekaman dan data ujian biasanya dibatasi hanya untuk pihak tertentu seperti administrator, sistem atau dosen yang berwenang. Selain itu, universitas juga perlu memastikan bahwa penggunaan teknologi ini tetap menghormati hak mahasiswa dan dilakukan sesuai etika pendidikan. Dengan perlindungan yang baik, mahasiswa dapat merasa lebih aman dan nyaman ketika mengikuti ujian daring ini. Nah, dari penjelasan tadi kita dapat memahami bahwa automated online proctoring merupakan inovasi teknologi pendidikan yang membantu pengawasan ujian daring secara otomatis. Sistem ini bekerja menggunakan kamera, mikrofon, dan kecerdasan buatan untuk menjaga kejujuran akademik selama ujian berlangsung. Selain membantu mengurangi kecurangan, sistem ini juga memberikan fleksibilitas, efisiensi, dan kemudahan dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran daring. Namun, penggunaan teknologi ini juga harus disertai perlindungan privasi mahasiswa agar proses pembelajaran tetap aman dan nyaman. Sebagai mahasiswa dan calon pendidik, kita perlu memahami bahwa perkembangan teknologi pendidikan harus dimanfaatkan secara bijak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di era digital. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi